saya Abdul Rafiq Amin dari Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 180511076, Prodi Teknik Informatika kelas karyawan K1. Saya di sini akan menjelaskan tentang algoritma. Baik, kita masuk ke materinya. Kita lihat yang saya buat di dalam PPT. Ini sebuah pembukaan. Ini biodata pribadi saya. Yang saya jelaskan tadi di awal, nama saya Abdul Rafiq Amin dengan nomor induk mahasiswa 180511076 dari Prodi Teknik Informatika kelas K1 karyawan dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang sejarah algoritma. Sejarah algoritma. Kata algoritma berasal dari latinisasi nama seorang ahli matematika dari Uzbekistan, Al-Khwarizmi, hidup sekitar abad ke-9, sebagaimana tercantum pada terjemahan karyanya dalam bahasa Latin dari abad ke-12, Algoritma de Numero Indorum. Pada awalnya kata algorisma adalah istilah yang merujuk kepada aturan-aturan aritmetis untuk menyelesaikan persoalan dengan menggunakan bilangan numerik Arab, sebenarnya dari India. Pada abad ke-18, istilah ini berkembang menjadi algoritma yang mencangkup semua prosedur atau urutan langkah yang jelas dan diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Masalah timbul pada saat akan menuangkan bagaimana proses harus dilalui dalam suatu atau sebuah sistem, atau juga bisa disebut program bagi komputer, sehingga pada saat eksekusinya komputer dapat bekerja seperti yang diharapkan. Programmer komputer akan lebih nyaman menuangkan prosedur komputasinya atau urutan langkah prosesnya dengan terlebih dahulu membuat gambar atau diagram alurnya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke ciri-ciri algoritma. Ciri-ciri algoritma itu yang pertama itu harus ada input, kedua output, ketiganya proses, terus memiliki instruksi-instruksi yang jelas, dan harus memiliki stopping atau flow. Baik, selanjutnya ke fungsi algoritma ya. Yang pertama itu ada memecahkan program yang rumit, yang kedua program yang besar menjadi program yang sederhana, lalu bisa digunakan berulang, kemudian memudahkan dalam membuat program, yang selanjutnya bisa memecahkan masalah dengan logika dan urut, kemudian yang terakhir dokumentasi yang mudah. Ya, padahal ada banyak lagi untuk fungsi algoritma. Jenis-jenis algoritma di sini ada video counter, terus dynamic programming, metode Serahkah, terus sistem flowchart, prosedur code atau kode semu. Yang pertama dulu bisa disebut yang jenis yang pertama paradigma itu membagi suatu permasalahan besar menjadi permasalahan-permasalahan yang kecil. Pembagian masalah ini dilakukan terus-menerus sampai ditemukan bagian masalah kecil yang mudah untuk dipecahkan. Singkatnya, menyelesaikan keseluruhan masalah dengan membagi masalah besar dan kemudian memecahkan permasalahan-permasalahan kecil yang terbentuk. Terus yang kedua jenis-jenisnya yaitu dynamic programming. Paradigma programming dinamik akan sesuai jika digunakan pada suatu masalah yang mengandung substruktur yang optimal dan mengandung beberapa bagian permasalahan yang tumpang tindih. Paradigma ini sekilas terlihat mirip dengan paradigma yang sebelumnya, sama-sama mencoba untuk membagi permasalahan yang menjadi subpermasalahan yang lebih kecil, tapi secara
intrinsik pada perbedaan dari karakter permasalahan yang dihadapi. Terus yang ketiga ada metode serakah. Sebuah algoritma serakah mirip dengan sebuah programming dinamik. Bedanya, jawaban dari sub masalah tidak perlu diketahui dalam setiap tahap dan menggunakan pilihan atau serakah pada yang dilihat terbalik pada saat itu. Terus yang keempat ada sistem flowchart. Sistem flowchart merupakan diagram alir yang menggambarkan suatu sistem peralatan komputer yang digunakan dalam proses pengolahan data serta hubungan antar peralatan tersebut. Sistem flowchart tidak digunakan untuk menggambarkan urutan langkah untuk memecahkan masalah, tetapi hanya untuk menggambarkan prosedur dalam sistem yang dibentuk. Ada yang terakhir bisa disebut juga kode semu. Kode semu merupakan metode yang cukup efisien untuk menggambarkan suatu algoritma. Kode semu dituliskan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh penggunakan bahasa Indonesia agar alur logika yang digambarkan dapat dimengerti oleh orang awam. Lanjut kita akan bahas tentang manfaat algoritma. Manfaat algoritma membantu seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah berdasarkan pada pola pikirnya masing-masing. Oke, lanjut. Sifat algoritma. Sifat algoritma ini ada 3. Yang pertama, tidak menggunakan simbol atau sintak dari suatu bahasa pemrograman. Yang kedua, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman. Yang ketiga, notasi-notasinya dalam digunakan untuk seluruh bahasa pemrograman. Lanjut kita ke struktur algoritma. Struktur dasar algoritma, urutan bagaimana proses instruksi dalam algoritma dilakukan dan juga bagaimana struktur instruksi algoritma tersebut dibangun. Di sini ada struktur dasar algoritma itu ada 3, dibagi 3. Yang pertama runtunan. Runtunan tersendiri atau runtunan dalam struktur algoritma adalah bahwa instruksi-instruksi dalam algoritma diproses secara beruntun langkah demi langkah dari awal sampai akhir, dimulai dari langkah pertama hingga langkah terakhir. Harus selalu ingat bahwa runtunan ini juga berlaku di dalam bahasa pemrograman. Ketika instruksi bahasa pemrograman yang kita tulis diproses oleh komputer, maka komputer akan memproses dan menerjemahkan bahasa pemrograman tersebut secara beruntun dari awal hingga akhir, dimulai dari instruksi pada baris pertama hingga baris terakhir. Yang ketiga ada pemilihan, selection. Pada umumnya instruksi algoritma setidaknya akan mengandung pemilihan atau seleksian. Instruksi ini akan muncul apabila ada kasus yang memiliki 2 atau lebih alternatif penyelesaian. Misalkan dalam hidup, sekali-kali untuk kasus menyalakan komputer, langkah-langkah cara menyalakan komputer sebenarnya sangat mudah, namun pada proses bisa menjadi 2 atau lebih alternatif penyelesaiannya. Terus yang ketiga, pengulangan. Struktur dasar algoritma yang 3 ini adalah pengulangan atau repetition. Artinya kasus-kasus pemecahan masalah dalam algoritma maupun bahasa pemrograman pada kenyataannya tidak akan lepas dari kasus-kasus yang membutuhkan pengulangan. Di algoritma sendiri untuk mengatasi kasus pengulangan data memiliki instruksi tersendiri. Dengan instruksi tersebut, pengulangan akan lebih mudah ditulis secara singkat dan praktis daripada harus ditulis satu persatu. Setelah ini saya akan menjelaskan contoh algoritma pendaftaran mahasiswa. Ini cuman sekedar langkah-langkahnya saja. Yang pertama kita memulai. Yang kedua, kita calon mahasiswa datang ke bagian pendaftaran universitas yang kita inginkan.
Yang ketiga, membayar uang pendaftaran. Yang keempat, mengisi formulir pendaftaran. Yang kelima, membayar uang kuliah semester awal. Terus yang keenam, mengumpulkan dan menyerahkan persyaratan. Yang ketujuh, jika persyaratan sudah lengkap, kita bisa melanjutkannya. Jika tidak, akan kembali lagi proses pengumpulan data atau persyaratan. Yang kedelapan, menerima kartu mahasiswa, terus menerima jadwal orientasi, terus jadwal kuliah juga. Yang kesembilan, kita mengikuti orientasi. Yang ke-10, kita bisa lanjut kuliah dan selesai, the end. Mungkin sekian dari saya untuk presentasi pengumpulan tugas analisis dan algoritma. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.